Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Amma ba'du. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dalam program acara Pesantren Nabawi dalam bahasan kitab suluk atau kitab tasawuf dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan masih dalam mukadimah pembukaan kitab, di mana seperti yang saya sampaikan pada episode yang lalu-lalu, bahwasanya beliau Al-Imam Ghazali mengarang kitab ini yang orientasinya adalah amaliyah, orientasinya adalah amal. Sebelum beliau masuk ke dalam karangan bahasan beliau, dalam pembukaan kitab beliau meluruskan niat, membahas tentang niat di dalam menuntut ilmu. Beliau meluruskan niat kita ketika kita belajar. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menuntut ilmu? Untuk urusan dunia kah? Untuk mencari gemerlap dunia? Seperti sekarang ini banyak pemirsa sekalian, orang-orang yang belajar ilmu agama yang dijadikan sebagai komoditi ya untuk barang dagangannya. Berdakwah mencari keuntungan pribadi, kemewahan pribadi, ya, dan mencari kesenangan duniawi. Kita dengarlah orang-orang yang seperti itu, yang mereka dipanggil dengan sebutan dai atau apa segala macam, mungkin disebut ustadz. Mereka berilmu, mereka memiliki kemampuan, tapi sangat disayangkan kemampuan yang mereka miliki, ilmu yang mereka miliki, yang tujuannya adalah mencari gemerlapnya dunia, mencari kemewahan dunia, hidup yang glamor dari dunia ini. Dan itu bukan tujuan daripada menuntut ilmu. Dari itu Imam Ghazali meluruskan niat kita. Beliau mengatakan, wa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqur raqbati wa furtu ta'attushi ilaih annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma alal agran wasti'malata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hitamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa yabi'a akhiratika bidunyak. Beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab Bidayatul Hidayah ini beliau meluruskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya jika engkau, wahai talib ilmu, wahai orang yang mencari ilmu, bertujuan di dalam menuntut ilmumu, mencari ilmu tersebut untuk kebanggaan, untuk unggul atas kawan, atau katakan untuk mencari kedudukan di hadapan manusia, atau menjadi pesohor negeri, tertarik pada kehidupan dunia yang glamor, maka beliau katakan fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka engkau sedang menghancurkan agamamu sendiri dan sedang merusak dirimu sendiri, menjual akhiratmu dengan duniamu. Yang ada kita mestinya menjual dunia kita untuk akhirat kita. Ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika dia pergi hijrah bersama Nabi, seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi, sukses berdagang. Suhaib Ar-Rumi orang Rum, orang berasal dari negeri Romawi. Dia berdagang di Mekah, sukses menjadi pedagang di Mekah, menjadi orang kaya, sukses di Mekah. Kemudian dia masuk Islam, dan ketika Nabi hijrah, dia ingin ikut hijrah. Lalu ketika beliau ingin ikut hijrah, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy.
Hingga dengan sembunyi-sembunyi beliau pergi hijrah. Ketika tahu orang-orang kafir Quraisy Suhaib Ar-Rumi pergi hijrah ke Madinah menyusul Nabi Muhammad, mereka mengejarnya. Hingga terpojok Suhaib Ar-Rumi di salah satu tempat di atas bukit. Ketika terpojok, Suhaib Ar-Rumi bilang, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu aku ini pemanah yang unggul, pemanah yang tangguh. Tidak pernah aku memanah kecuali tepat pada sasaran. Wahai orang-orang Quraisy, jika kalian tetap menyerangku, aku akan panah kalian satu persatu hingga habis anak panahku. Dan lalu aku akan menghadapi kalian dengan pedangku ini. Lalu orang-orang Quraisy takut juga. Mereka tahu Suhaib Ar-Rumi dia punya bidikan sangat tepat dengan anak panahnya. Dia bilang, ya Suhaib, kamu datang ke Mekah dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Kemudian kamu berdagang di Mekah dan kamu sukses. Sekarang kamu bawa hartamu semuanya, asetmu seluruhnya untuk hijrah bersama Nabi. Dan kami tidak bisa terima itu, kata orang-orang kafir Quraisy. Dan Suhaib Ar-Rumi, jadi kalian menghalangiku untuk hijrah bersama nabiku, bersama kekasihku Muhammad SAW hanya karena harta yang aku bawa, yang aku miliki. Betul. Kalau begitu kalian ambil semua itu hartaku, kata Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Ambil semua hartaku dan biarkan aku berhijrah bersama nabiku, kepada nabiku Muhammad SAW. Diambil seluruhnya dan nggak tanggung-tanggung. Diambil seluruhnya hingga unta, kuda yang beliau miliki diambil. Hingga beliau hijrah kepada Nabi dengan berjalan kaki dari Mekah menuju Madinah. Ketika beliau kehausan, lemah, jatuh pingsan, teringat Nabi Muhammad, kerinduannya kepada Rasulullah, semangat lagi, jalan lagi, begitu berhari-hari sampai tiba di kota Madinah, di gerbang kota Madinah. Nabi besar Muhammad SAW menyambut beliau dan mengatakan, Robihat tijarah ya Aba Yahya, Robihat tijarah ya Aba Yahya. Perdagangan yang beruntung, perdagangan yang beruntung wahai Aba Yahya. Ini dagang semestinya, tijaratan lan tabur, menjual dunia kita untuk kepentingan akhirat kita, bukan sebaliknya. Menjual agama, 1-2 ayat, 1-2 hadis, dijual, dibungkus, disampaikan dengan baik, kemudian ditujukan untuk mencari dunia. Ini hal yang tidak layak untuk seorang yang mengaku talib ilm. Dari itu pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita ini pada segmen yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dalam program Pesantren Nabawi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tadi pada segmen sebelumnya saya menyampaikan bagaimana Al-Imam Ghazali menekankan pentingnya sebuah niat di dalam menuntut ilmu, meluruskan niat. Tadi kita bahas tentang niatan yang salah. Seorang yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama guna mencari kemewahan, mencari kesenangan hidup, bahkan menjadikan komoditi daripada ilmu yang dia pelajari, ini sangat tidak layak. Dan orang seperti ini, seperti dikatakan oleh beliau, bahwa adalah orang yang seperti orang yang bertransaksi dan transaksinya adalah transaksi yang akan dia sesali, transaksi yang akan merugi. Tapi seorang yang belajar menuntut ilmu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan niatan jika dia mampu nanti, jika dia mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu, dia akan sampaikan kepada umat, menyambung dakwanya Nabi besar Muhammad SAW, maka orang ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Proses belajarnya, belum lagi sebelum dia menjadi seorang alim yang menyampaikan ilmunya dengan baik, dengan niatan yang tulus, belum dia sampai ke derajat tersebut, baru proses belajarnya saja, ini orang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan, innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka untuk talib ilm, untuk orang yang menuntut ilmu dengan benar tentunya niatnya,
dengan niat yang tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat menghamparkan sayapnya kepada talib ilm ini karena ridha dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seorang yang tidak benar niatnya, tidak lurus niatnya di dalam menuntut ilmu, bahkan kalau gurunya tahu, sang guru tahu apa yang diniatkan muridnya di dalam menuntut ilmu, Imam Haddad mengatakan, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik. Gurumu membantumu di dalam kemaksiatanmu, naudzubillah. Wa syarikun laka fi khusranik. Kongsi kamu, ya, sekutu kamu di dalam kerugianmu. Dia, kata beliau, seperti orang yang menjual pedang kepada begal, kepada perampok. Jual pedang kepada perampok sama juga mempersenjatai si perampok. Jadi membantu daripada terjadinya sebuah kemaksiatan. Dan ketahuilah bahwasanya siapa orang yang membantu terjadinya sebuah kemaksiatan walaupun satu kalimat, walaupun dengan sepotong kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka orang tersebut menjadi kongsi atau sekutu, ikutan di dalam terjadinya perbuatan maksiat tersebut. Naudzubillah min ghadabillah. Lain hal orang yang niatnya baik dalam menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam proses belajarnya dia sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Katakan dia nggak berhasil dalam menuntut ilmu, Allah tidak memberikan kecerdasan yang baik kepadanya. Katakan orang yang sulit untuk mendapatkan ilmu, orang yang sulit untuk menghafal dan memahami ilmu, tapi tak ada soal. Selama niatnya baik, maka perbuatannya senantiasa mendapatkan ganjaran dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pemirsa sekalian, yang penting dalam mengawali sesuatu adalah niat. Bagaimana niat kita? Niat yang baik akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Ada, katakan contoh, ada dua orang. Ini berteman dua orang ini. Satu dia pergi maulid, berdua dia pergi maulid, yang satu pergi maulid ditanya sama temannya, mau ngapain pergi maulid? Apain hadir perayaan maulid, katakan. Dia bilang, saya mau makan nasi kebuli. Masya Allah, makan nasi kebuli, katanya kebulinya enak di sono. Ya. Yang satu lagi bilang, kamu mau ngapain hadir maulid? Saya mau dengar ceramah, mau berzikir, mau berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Begitu. Dua-dua berangkat, hadir pengajian, hadir maulid. Setelah pengajian, setelah maulid disediakan makanan nasi kebuli. Dua-dua makan, senampan lagi dia makan bareng-bareng. Tetapi apa yang membedakan keduanya ini? Tadi yang satu, yang pertama, yang niatnya keluar dari rumah, pengen hadir pengajian cuma sekedar mau makan nasi kebuli, maka ya kebuli itulah ganjarannya. Kebuli itulah yang dia dapat. Sekebuli-kebulinya dia dapat. Tetapi yang satu lagi, yang dia keluar dari rumah, dia niat mau menuntut ilmu, mau mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, berzikir, berselawat kepada Nabi. Maka di samping kebuli yang dia makan bareng-bareng dengan temannya, juga dia mendapatkan ganjaran daripada niat-niat yang telah dia niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya perkara niat ini. Kita tahu, kita hafal hadis yang begitu kita sering dengar, Rasul SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebuah amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan diganjar tergantung dengan niatnya. Jadi rubahlah niat, karena kebaikan itu akan bertambah menjadi baik, bertambah menjadi berkah dengan niat-niat yang baik. Seorang yang berusaha menanamkan niat-niat yang salehah di dalam setiap pekerjaannya, maka Allah akan membuka pintu-pintu taufik untuknya, pintu-pintu petunjuk untuknya, dan senantiasa orang ini di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Imam Ghazali
akan berbicara tentang kitab ini. Bahwa kitab Bidayatul Hidayah ini seperti tes air untuk kita. Bagaimana pengaruhnya ini kitab ketika beliau sodorkan kitab ini, pengaruhnya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, untuk bahasan ini kita akan bahas pada segmen yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Mudah-mudahan tetap pemirsa sekalian pada channel Nabawi TV. Wal afu minkum. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dalam program Pesantren Nabawi dalam bahasan kitab Bidayatul Hidayah. Pada segmen yang lalu saya sampaikan bahwasanya Al-Imam Ghazali menyodorkan kepada kita kitab ini dan memberikan satu tes untuk kita. Bagaimana tanggapan hati kita dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Banyak bahkan para ulama yang katanya ulama, mereka tidak menyukai karangan-karangan Al-Ghazali. Karangan-karangan Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa demikian? Karena Al-Ghazali dalam karangan-karangan kitabnya, wabil khusus kitab-kitab tasawuf ini, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, kurang disukai oleh ulama-ulama ya yang mungkin bisa kita sebut ulama ulama yang enggak baik lah begitu. Karena di dalam kitab-kitab tersebut membongkar semua aib-aib, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Yang sebenarnya tujuannya menasehati, bukan untuk mengkritisi. Menasehati beliau sendiri sebagai pengarangnya. Dan tentunya kita yang membacanya mengambil manfaatnya. Seorang yang hatinya lurus, dia akan senang dinasehati, dikoreksi oleh orang lain. Tetapi seorang yang hatinya tidak lurus, ada masalah di dalam hatinya, ada masalah di dalam akhlaknya, tidak suka dinasehati, tidak suka dikritisi oleh orang lain. Padahal sebenarnya kawan yang sejati itu, teman yang sejati itu adalah teman yang sering menasehati, bukan teman yang sering memuji. Kalau yang sering memuji justru jangan terlalu kita mabuk dengan pujiannya. Teman yang baik itu teman yang sering menasehati, bukan yang sering memuji. Karena nasihat mengingatkan, nasihat menyadarkan. Tetapi pujian biasanya memabukkan, membuat lupa, membuat orang terbang, lupa diri. Sering dipuji merasa dirinya paling hebat, sering dipuji merasa dirinya sudah berada di tempat yang berbeda dengan orang lain. Justru orang-orang yang sering menasehati adalah orang-orang yang sebenarnya teman kita yang sesungguhnya. Jadi jangan alergi dengan nasihat. Jangan alergi dengan kritik. Al-Imam Ghazali mengkritik atau menasehati. Dan ketika aib itu ada pada diri kita, koreksi. Alhamdulillah dikasih tahu. Dikasih tahu ini aib. Diberitahu ini aib. Saya akan jauhkan ini aib. Oh ini ternyata itu salah. Ini salah. Begini salah. Maka saya akan perbaiki diri saya. Tapi orang yang anti kritisi, anti dinasehati karena merasa dirinya sudah hebat, kebanyakan pujian yang dia terima. Hingga ketika datang kitab Imam Ghazali, dia baca kitab Imam Ghazali, apa ini kitab? Ya, nggak terima hatinya. Karena merasa sedang dibicarakan di dalamnya, sedang diejek di dalamnya, sedang dikritik di dalamnya. Hingga nggak mau menolak daripada karangan Al-Imam Ghazali. Dan demikian, yang namanya nasihat itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Karena ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Seperti seorang yang sedang tidur, lagi pulas dia tidur, tiba-tiba ada ular datang.
Ular datang ingin menggigitnya, ular berbisa akan menggigitnya. Teman yang baik, dia akan lebih memilih membangunkan temannya ini yang lagi tidur, walaupun pulas tidurnya, dibangunkan, dikagetkan, supaya terhindar dari gigitan ular. Tetapi teman yang kagak baik, dia akan bilang, udah kasihan dia lagi tidur, biarin aja, nanti kalau dibangunin dia kaget. Mana lebih baik dibangunkan yang mungkin membuat dia marah sesaat ketika dia kaget. Tetapi ketika tahu bahwa dibangunkan dengan alasan akan digigit ular kalau nggak bangun. Ya, ketimbang dibiarkan digigit ular. Maka akan lebih senang dia dibangunkan. Ini baru gigitan ular berbisa. Bisanya mungkin bisa bikin orang sakit. Atau paling paling luar biasa bikin orang meninggal. Itu bisa ular. Tetapi bisa daripada keburukan akhlak, keburukan hati, ini bisa membuat celaka orangnya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Kecelakaan, kehancuran yang kekal abadi yang gak ada habisnya. Digigit ular sebentar sakit, paling pol-polnya mati. Begitu, meninggal dunia. Tetapi keburukan akhlak yang dibiarkan, kesombongan, kedengkian dan lain sebagainya yang dibiarkan tanpa pernah mau menerima nasihat akan membuat seseorang mesti diperbaiki dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min ghadabillah. Memang seorang yang beriman menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah sebesar biji dzarrah keimanan seseorang akan membuat dia masuk ke dalam surga. Yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal iman. Tetapi walaupun masuk surga akhirannya, ujung-ujungnya masuk surga, ini orang kan mesti dibersihkan dulu di dalam neraka, naudzubillah. Lah yang dibersihkannya itu nggak sanggup. Lah memang surga itu kan tempat baik. Ibarat kata lemari baju yang bersih. Ada baju yang kotor, baju kotor. Udah dipakai kotor, berlumpur. Nggak mungkin baju kotor berlumpur itu dimasukkan ke tempat baju-baju yang sudah rapi di dalam lemari. Nah baju itu mesti dicuci dulu. Habis dicuci, ya dibilas, dijemur, disetrika, dilipat, baru kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Begitu manusia, naudzubillah. Kita nggak akan sanggup siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Minimal siksa Allah di hari kiamat di nerakanya Allah waliyadzubillah adalah seorang yang disiksa dengan direndam kakinya di rebusan api neraka, kakinya direndam di rebusan api neraka dan mendidih otak yang ada di kepalanya. Itu minimalnya. Maka nggak kebayang bagaimana pedihnya siksa orang-orang yang disiksa di dalam neraka, bahkan siksa yang paling berat daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka dan dari perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada api neraka dan perkara amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada api neraka. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita senantiasa dalam mengerjakan perkara-perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan kita kepada surganya Allah. Niat-niat yang membuat kita mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita dengarkan pada episode kali ini Allah memberikan manfaat, keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.